fala tutfiku, maka jangan engkau matikan, jangan kau padamkan cahaya tadi dengan apa? Bil ma'asi, dengan maksiat. Ini orang kalau menuntut ilmu tuh adabnya harus senantiasa bersih hatinya, terutama bersih dari maksiat. Karena kalau hati ini sudah kotor, tidak akan bisa belajar. Sekarang kakak tanya. Alhamdulillah, kita kemarin sudah membahas tentang modal ilmu. Kalian ini semua harus punya modal keilmuan, baik modal internal dirimu, modal eksternal dari dirimu. Modal yang ada dalam dirimu apa? Zakat, kecerdasan, perhatian dengan ilmu atau rasa cinta, kesungguh-sungguhan. Modal yang di luar dari dirimu apa? Biaya hidup, biaya ongkos belajar. Kemudian apa? Ustadz, apa? Guru. Kemudian waktu. Jadi kita harus pandai menghargai waktu ini cepat sekali. Al-waktu kas-saif, waktu itu seperti pedang. Laula taqta'hu yaqta'ka. Kalau bukan kau yang memotongnya, maka waktu itu akan memotong dirimu. Makanya harus hati-hati dengan waktu. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang adab menuntut ilmu. Ini kakak ambil dari kitab Al-Manhajus Sawi, karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smir. Coba dibenerin dulu nih posisi. Yang pertama adalah taharatul qalbi, bersihnya hati, wat takhalli anil mukhalafat, dan jauh dari pelanggaran. Jadi syarat yang pertama tadi dua kategori. Apa dua kategori? Bersih hati dan jauh dari pelanggaran. Qala al-Imam Malik li-Syafi'i, Imam Malik pernah berkata kepada Imam Syafi'i, Innallaha azza wa jalla qad alqa ala qalbika nura fala tudfi'hu bil ma'asi. Hei Syafi'i, kata Imam Malik. Ini kan Imam Malik kan muridnya Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Hei Syafi'i, sesungguhnya Allah azza wa jalla qad alqa, telah menumbuhkan di dalam hatimu itu apa? Nuro, cahaya. Telah memasukkan ke dalam hatimu itu apa? Cahaya. Fala tutfiku, maka jangan engkau matikan, jangan kau padamkan cahaya tadi dengan apa? Bil ma'asi, dengan maksiat. Ini orang kalau menuntut ilmu tuh adabnya harus senantiasa bersih hatinya, terutama bersih dari maksiat. Karena kalau hati ini sudah kotor, tidak akan bisa belajar. Sekarang kakak tanya saja sama kamu, ya, ketika dalam hatimu selain belajar, apa yang akan terjadi? Tidak akan buka buku. Ini yang duduk di sini aja, tidak semua belajar. Ya. Kenapa? Karena dalam hatinya apa? Pengen santai. Apalagi yang hatinya pengen di kamar, ya. Senang tidak masuk kelas, lebih senang tidak masuk kelas, senang main game, enak kabur. Ini contoh kalau hati itu tidak bersih. Sekarang ini coba cek sendiri, istafti qalbak, tanya hati masing-masing, apa kondisimu saat belajar? Itulah bukti kebersihan hatimu. Ya. Jika engkau mendengarkan dengan serius, sungguh-sungguh, ya, fokus ketika belajar, itu tanda kebersihan hati. Nah, kamu harus jaga kebersihan hati ini. Makanya jangan dimasukkan sesuatu yang akan mengotori hatimu.
baik itu pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan aturan gurumu ataupun dengan pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan aturan Allah. Ya. Karena sejatinya melanggar guru, ya, melanggar aturan guru juga sama melanggar aturan Allah. Karena ayat Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, taati siapa? Orang yang memegang perkaramu. Maka seorang guru itu adalah pemegang perkaramu. Jangan banyak melanggar. Kalau sudah dibuat aturan, ikutin. Ya. Jam berapa belajar, bagaimana belajar, seragam belajar, buku yang harus dibawa, itu semua harus diperhatikan. Bisa kamu melanggar, terlambat, ya. Apalagi dilakukan atas dasar karena Allah, nanti masuk yang kedua, ya. Jadi harus dibersihkan hati. Maka kakak sering ngomong sama kamu, sayang kan kalau kecerdasannya diisi dengan apa tadi? Diisi dengan maksiat, diisi dengan apa? Sesuatu yang tidak ada gunanya. Baca novel, ya. Baca sesuatu yang tidak sesuai, yang tidak ada ilmunya. Novel-novel yang tidak ada gunanya. Novel cinta kasih yang kakak tak tahu apa dia cinta kasihnya. Isinya perselingkuhan. Judulnya macam-macam novel, ranjang bergoyang. Ya. Itu apa yang dibaca? Kecuali kalau ente ada niat yang lain. Kak, saya kepengen belajar bahasa Inggris, saya akan mencari novel. Pilih dong tulisan-tulisan bahasa Inggris yang membuat kamu menambah informasi. Jangan masukkan otakmu ini hafalan yang tidak mesti kamu hafal. Baca berita Australia, cari yang bahasa Inggris, ya. Bagaimana geografinya Australia, bahasa Inggrisnya dapat, informasinya dapat. Dina, cari bahasa Inggris, cerita-cerita. Bahasa Arab begitu juga. Ya. Tontonanmu, pastikan tontonanmu itu tontonan yang layak kalau kamu tonton jadi ilmu. Film Sayyidina Umar bin Khattab, film Imam Syafi'i. Ente buat apa nonton film yang kemudian jadi hafalan buat kamu? Kakak yakin kamu kalau nonton film jadi hafal gano. Terus buat apa kamu nonton film yang mengotori hati kamu? Contoh, gara-gara nonton film kamu ikut gaya yang di dalam film. Dari bajunya, lipstiknya. Iya Allah, matanya bagusnya, mulai, ya. Iya Allah, sepatunya. Iya Allah, dia pakai motornya, ngikut. Untuk apa ini? Itu tanya sama Nisa, nonton di rumah film apa tuh? Ya, teriak tahu nih, nggak nonton dulu. Tuh film-film, kita nangis sesuatu, menangisi sesuatu yang tidak perlu kita tangisi. Dia tuh kan main film, sedihnya ica-ica, saronya. Tapi kalau Sayyidina Umar bin Khattab memfilmkan sesuatu yang pernah menjadi fakta. Jadi kalau kita sedih nengok sejarah, sedih kita itu ada manfaatnya. Kita melihat cerita tentang Nabi Muhammad meninggal dunia, sedih, ada manfaatnya. Tanpa rasa cinta kepada Rasulullah, tanpa kerinduan, tangisan kita berpahala. Coba kamu nonton film, dia dapat, kita ngabisi waktu, dia dapat duitnya. Makanya uji kakak tadi, penuhi hatimu nih apa? Dengan kebersihan. Maka mulai dari sekarang, ya Allah, aku kepengen melakukan sesuatu yang tidak akan merusak hatiku, ya Allah. Aku kepengen jaga hatiku. Aku kepengen hatiku isinya 3 hal. Iman, ihsan, Islam. Yang dibungkus dengan satu bungkus, namanya apa? Ilmu. Ilmu iman, ilmu Islam, ilmu ihsan. Aku kepengen hatiku, ya Allah, selalu terdetik hal-hal yang bermanfaat.
Apa yang dibuat? Kalaupun lagu yang kau nyanyikan, lagunya itu apa? Yang bermanfaat dunia dan akhirat. Tuh. Seperti lagu ini yang terakhir kakak buat. Ya Allah, siapa aku tanpamu, hidup dan matiku semua pemberianmu. Itu lagu kita. Ya Allah, apa dayaku tanpa ridhamu, bagaimanakah dosaku jika tanpa ampunanmu. Itu lagu kita. Ini lagunya lain. Kaulah pandangan hidupku, tanpamu hidupku tak berwarna. Lolo. Kita dari kecil tak butuh warna. Tiba-tiba kenal dengan dia, jadi hidup kita tak berwarna tanpamu. Loh. This is the bengak. Isi hatimu dengan sesuatu yang menghubungkanmu dengan Allah. Sekalipun kalaupun ingin bernyanyi, lakukan itu. Ya. Itu lagu Musafir Kehidupan yang kakak tulis. Itu bersumber dari hadis Nabi, ya, yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar. Apa kata beliau? Anna Rasulullah SAW akhadha bimangkibi. Nabi pernah mengambil pundakku. Faqala, lalu berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti apa? Orang yang asing atau orang yang sedang mengembara. Ya. Nah ente ini deh, dengerin. Adik-adik kalau lagi jalan-jalan ke Amerika atau jalan-jalan kemanapun, pengen gak dapat informasi dari situ? Nah kamu sekarang sama, lagi jalan-jalan di Arisalah ini. Maka selama kamu di Arisalah ini, ambil semua informasi yang ada di Arisalah ini. Kakak tanya, kamu kalau di Amerika, jalan-jalannya ke tempat-tempat yang memang menjadi tempat-tempat tujuan, atau jalan-jalannya contoh ke WC, ke tempat pembuangan sampah? Pasti mencarinya tempat yang apa? Nah, tujuan tempat perjalanan kita mana? Masjid, tempat ngaji, tempat latihan, itu tujuan kita. Ini ada orang yang tujuannya apa? WC, tempat sampah. Nak sholat sembunyinya? Ini tanda namanya musafir goblok. WC, tempat sampah itu bukan tempat tujuan kita untuk mencari informasi apa? Tempat kita buang hajat. Maka kalau kakak jalan-jalan, kakak mencari tempat-tempat yang bermanfaat. Beda orang yang bermaksiat kalau pacaran. Dia cari tempat yang apa? Tempat bisa berdua, terserah nak bagus nak tidak, terserah masa bodoh. Yang penting kalau pacar tidak ketahuan oleh wong. Kamu ini ditengok, selama belajarin apa yang ada dalam otakmu, itulah isi hatimu. Oh nak belajar, aku nak ngapal, aku nak mempelajari apa yang belum aku paham, itu tanda isi hatinya bersih. Tapi kalau muncul ide-ide yang muncul dari otaknya, aku nak kabur, aku nak ngerokok, aku nak ini, itu tanda there is something in your heart. Ada sesuatu di dalam hatimu. Apa tadi? There is something in your heart. Ya. Fihi syai' fi qalbik. Fi qalbika syai'un. Apa yang ada di otak kau tuh, Raffi? Belajar atau kurang ajar? Kakak nanya sama Raffi, ngapa kau yang jawab? Curiga kakak? Hah? Sama seperti kamu ketika melihat seorang wanita lewat depan mukamu. Tergantung kebersihan hatimu. Kalau hatimu bersih, adalah perempuan lewat depanmu apa? Ya Allah, tundukkan matamu. Tapi kalau hatimu kotor, Gusti, tengok Gusti, di otaknya tuh, di hatinya saking kotornya apa?
nyender di meja nak tidur. Ide-ide apa itu? Jadi kita ngaji ini untuk apa? Nih poin pertama nih paling penting. Kalau orang yang hatinya bersih tengok Quran tuh, oh pengen baca, pengen menghafal. Sama seperti kamu, kalau hati kamu bersih, pas kamu buka YouTube sesuai dengan hatimu. Kalau hatimu bersih, kau cari buka YouTube yang bermanfaat. Kalaupun kau buka hiburan, kau buka yang sholawatan. Atau kau buka lagu-lagu kayak apa? Hidup sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara. Tak tahu tuh mana urutannya. Lagunya ada Ustadz Dedi tuh, seorang rocker, ya, rocker apa, orang yang bertaubat, seorang rocker yang telah berhijrah, bertaubat. Ya, dulu dia sering ngedugem. Nah, adik-adik, sekarang bagaimana hatimu? Jadi kalau kakak tidak heran kalau ada anak santri yang di otaknya sehingga berperilaku buruk, tidak galak belajar, hatinya ada yang jelek dalam hatinya. Maka hati-hati. Maka benar kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Ya, apa kata beliau tadi? Innallaha azza wa jalla qad alqa ala qalbika nura. Allah telah melemparkan, Allah telah menanamkan ke dalam hatimu cahaya. Fala tutfi'hu, jangan engkau padamkan. Ini yang sudah jadi apa? Ikut takhasus. Jangan padamkan hafalanmu dengan hal-hal yang kotor. Terus belajar. Ya. Yang menghafal Quran, terus belajar. Imam Sultan, ya, dibersihkan hati ini hal-hal yang membuat kita berpaling dari ilmu. Pokoknya kekasihku saat ini adalah ilmu. Wahai cintaku, kemana-mana aku tidak mau lepas darimu, sebagaimana hidupku tak akan pernah jauh darimu. Aku ingin dunia dengan ilmu, aku ingin akhirat dengan ilmu. Orang akan memandangku dengan ilmu, buruk dan baikku dengan ilmu, mulia atau hinaku dengan ilmu. Engkaulah kekasihku yang sesungguhnya. Tuh. Makanya ada sebuah syair mengatakan, sebaik-baiknya teman duduk apa? Buku. Baca buku tuh dek, kadang-kadang tak perlu nak lama-lama itu. Ya, 1 jam saja sudah dapat banyak kita. Nah, wahai adik-adikku, ya, semua yang kakak muliakan, jaga hatimu. Ya, tahhir qalbak. Maka zikir yang kamu kakak yang diamalkan di sini, ya, itu dalam rangka apa? Membersihkan hati. Terutama bersihkan hatimu dari sesuatu yang menjadi sumber ala inna fi qalbi mudghatan. Apakah kamu tidak tahu di dalam hati atau ada sebuah gumpalan dah? Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Kalau benar daging tadi, maka benar seluruh anggota tubuhnya. Tapi kalau hancur, rusak, maka rusak seluruh anggota tubuh. Ala wahiyal qalbu, bukankah itu hati? Ya? Bukankah itu hati? Makanya kalau hatinya bersih, itu orang itu tidak ada capeknya. Seperti Syekh Nawawi, ya, Imam Nawawi belajar, tidak ada kata tidur kecuali tidur itu yang memang mengalahkannya. Nih ngapal beliau. Tidur, bangun, ngapal lagi. Ya, Insya Allah. Tidak ada kata sungguh-sungguh kalau hatimu kotor. Oke adik-adik, kalau cangkir ini kotor, mau tak engkau minum dengan cangkir ini? Apa yang harus kau lakukan? Kau bersihkan. Begitu juga hati, mana mau. Al ilmu nurun
La yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya, tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Maksiat. Jauh-jauhkan. Ya, jauh-jauhkan kamu dari maksiat. Maling, apalagi maling punya kawan. Demlah. Kakak sering ngasih tahu. Yang kamu makan itu akan menunda kesuksesanmu. Yang paling hebat lagi, yang kamu makan itu sayang akan menjadi benteng penghalang dirimu dengan Allah. Ya. Kamu ini tujuannya apa belajarnya? Supaya kalau kerja gak dapat duit banyak. Diganti itu. Jangan itu tujuannya. Kakek kamu kecewa dengan belajar. Terus sekarang kan ada anekdot film. Ada kawannya tukang mabok, ya. Ada kawannya yang tukang mukhalafat. Ada yang rajin sekolah, rajin belajar. Setelah sekolah yang tukang mabok sukses. Hartanya banyak, rumahnya hebat, ya kan? Yang rajin sekolah biasa-biasa baik. Ini jadi anekdot. Ya. Apa jadi anekdotnya? Akhirnya yang ini pengen balik ke zaman dulu, dia tidak galak jadi anak yang baik, dia kepengen jadi anak yang mabok segala macam. Salah. Kalaulah belajar itu takarannya harta, ya, maka dia ini kalau keberhasilan menuntut ilmu itu adalah takarannya harta, maka kamu akan kecewa. Kamu kecewa kamu pernah belajar Quran. Kamu kecewa kalau kamu pernah sungguh-sungguh dalam belajar. Terus kamu tidak terkenal, kamu kecewa nanti. Karena yang namanya kaya, yang namanya syuhroh, apa syuhroh itu? Terkenal, ya. Kemudian apa? Ihtiram, penghormatan dari orang lain, itu hanya hadiah di dunia. Tapi di akhirat tak dapat nanti kamu. Makanya uji kakak tahu apa sayang? Belajar itu 2 poinnya. Apa yang kakak sebut kemarin? Memimpin diri untuk benar dengan memimpin diri untuk bermanfaat. Masalah kayu atau tidak itu terserah. Ya, itu bonus saja. Syukur-syukur benar bermanfaat kayu. Syukur-syukur benar bermanfaat terkenal. Seandainya kamu tinggal di kampung, tidak terkenal, ya, tidak terkenal, tapi kamu benar, sholatnya benar, akhlaknya benar, bersikap benar, ya tidak? Bermanfaat, tapi kamu tidak terkenal, itu sudah sukses belum? Sudah sukses, ya. Dan yang mabok tadi bisa jadi dulu dia mabok, kemudian dia taubat, dia membenahi dirinya satu persatu, dia buat. Kalaupun dia tidak bertaubat, ingat, dia hanya dapat apa? Kesenangan dunia. Mati. Kenapa? Seseorang itu akan dinyatakan sukses kapan? Kalau dia matinya masuk surga, itu baru sukses. Makanya di dunia ini kalau kata Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, hati-hati kalau ada orang di dunia seolah-olah sudah mencapai tujuannya. Kita ini tidak ada tujuan lain. Wong yang sudah kaya itu apa berhenti nyari duit? Dah, kenapa? Dia takut kekayaannya habis. Wong yang sudah terkenal apa berhenti menunjukkan diri? Dah, bahkan dia mencari sensasi. Mohon maaf adik-adik, banyak tak tengok artis-artis yang sudah tua? Kalah tak dengan artis-artis yang muda? Kalau itu tujuan, berarti dia kaget tadinya terkenal jadi tidak penyanyi-penyanyi yang dulu sekarang tidak terkenal lagi kan? Sekarang muncul penyanyi-penyanyi yang baru. Muhammad Atiq Fahmi. Contoh lainnya. Tuh, ada penyanyi-penyanyi yang baru, Kesha, ya, Ziva, Diodra, apa lagi? Tiara. Hafal kalau sebutkan anak-anak Nabi. Ya. Sebutkan 11 orang yang berencana membunuh Nabi.
jantungan langsung. Dah, adik-adik, ini kita harus tahu. Makanya, nih, sebelum belajar bersihkan dulu hati kamu. Ini yang duduk di majelis ini banyak hatinya yang tidak bersih. Maka wajar kalau dia duduk di majelis ini tidak dapat apa-apa. Ya, tinggal nunggu naktatim bilhamdalah. Aku tuh duduk baik, biar apa kalau ada di absen ada. Tapi sejatinya dia tidak apa-apa. Seperti Abu Jahal hadir dalam majelis Rasulullah. Abu Jahal tuh hadir hatinya kotor. Apa yang dicari? Kesalahan Nabi Muhammad SAW. Tidak didengarnya tentang Allah, tidak didengarnya. Tidak didengarnya tentang surga, tidak didengarnya. Tidak didengarnya tentang bahayanya maksiat. Karena yang dicarinya pun di mana letak kelemahan Nabi. Sudah. Ya. Maka yang hadir di sini banyak. Mohon maaf. Yang hadir dalam majelis ini banyak yang tidak dapat apa-apa. Ngaji biologi tidak dapat apa-apa. Ngaji geografi tidak dapat apa-apa. Ngaji matematika lewat baik. Yang penting yang didengarnya bel. Chris dapat apa di pondok ini? Tergantung hatimu. Siapa namanya, sayang? Koi. Hah? Khair dapat apa? Khairiyah dapat apa di pondok? Khairani dapat apa di Arisalah ini? Akhirnya apa? Karena dia tidak dapat apa-apa, dia ngato Arisalah. Aku tidak dapat apa-apa dari salah itu. Padahal di sini disajiin galau-galau. Yang nak ngapal Quran ada, yang nak takhasus baca kitab ada, yang nak jadi dokter. Buktinya apa? Tuh, ayu-ayu kamu yang nak kuliah di Unsri masuk, ayu-ayu kamu yang katanya nak jadi ini masuk. Ayu-ayu kamu yang sudah jadi bidan, yang jadi perawat, ada yang di sini, ada yang kerja tempat lain, ada. Akhirnya karena kita dalam seperti wong yang apa, duduk di sungai, wong mancing, wong nyelam dapat iwak, dia tidak ngapa-ngapain, balik-balik apa? Ditanya oleh bininya, kemana kau? Ke sungai tadi. Cuman iwak, supaya tidak kena marah, ngomong apa? Ah, sungai apa? Tidak ada iwaknya. Wong lain dapat iwak, dia tidak karena tidak galak nyelam, ya, karena kekotoran hatinya tidak bersih. Yang dikatanya apa? Sungai. Persis seperti seorang siswa tidak dapat apa-apa di satu majelis, yang dikatainya pesantrennya, yang dikatai gurunya. Ini namanya pengkhianat besar, pendusta besar. Coba tanya sama Fadil, apa dia duduk di sini megang-megang kepala tuh? Yang dibesai ngantuk, yang dibesai tidur. Kalau nak hadir majelis ini, jauhi tidur itu, jauhi ngantuk. Makanya kalau kita nak dapat ilmu tuh siap-siap. Adek, waktu nak nonton film di bioskop, apa yang kamu persiapkan untuk dirimu? Cantik-cantik, wangi-wangi, ya kan? Makanan supaya aku tidak ngantuk. Bayangkan kalau dia tidur di bioskop, ya, pas bangun, loh, aku bangun filmnya tidak kati. Wah, filmnya tidak seru, sunyi, gelap, tidur. Sebentar nian filmnya, 2 menit lah habis. 2 menit apa? Dia melek, pembukaan, tidur. Oh, 2 menit. Sama seperti orang dalam perjalanan, naik mobil langsung tidur, nyampe, bangun-bangun sudah nyampe. Jauh sebentar nian ya, Bengkulu Linggau. Baru lama jam, lama melek. Jadi sopir kubu. Nggak nengok ada yang muntah. Kenapa? Kalau yang itu bukan karena kekotoran hati. Ini sekedar contoh saja. Seperti orang yang hatinya kotor, duduk di majelis ilmu, tidak dapat apa-apa. Contoh, hadir di sebuah sedekahan.
karena malas ngantri makan, dia tidak galak ngantri makan. Wong lain ngantri makan, balik dia, kau udah makan tadi? Wah, tuan rumah pelit. Dia tuh kepengennya diapoi deh, dicentongi, dibawa, disuap, sisip dikit piring nempak rainya. Nah seperti kamu inilah, lah dinju ilmu, tinggal dicedok, dinikmati. Tuh tengok kemarin ada yang dites masalah takhusus kita. Mestinya kalau otak kita berpikir apa? Hah? Oh itu kalau kita belajar ini dah, ayolah itu kan anak takhusus, kami ini dah ikut takhusus baik, ngapa tak milu? Yo takhusus ada milu yang secara umum tidak serius, habis. Aku tuh bingung nak makan apa, nasi keras, sayur keloyaan, iwak kepedesan, dan kami kobokan beh. Itulah contoh orang-orang yang hatinya kotor, tidak dapat apa-apa. Akhirnya apa? Cahayanya, orang sudah tahu dia akan pergi ke gunung, butuh apa? Butuh lampu kan, butuh senter kan, saat baterainya dibuang. Itulah orang contoh hatinya kotor. Gelap nian ya gunung ini, senternya bawa, tapi baterai tidak kate, kubuang tadi. Kenapa tidak cak dimakan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang nyender-nyender di belakang dua tuh, kakak tidak tahu itu apakah mereka termasuk kategori orang-orang yang bersih hatinya pada wallahu alam. Tidak berani nuduh. Tanya sama dirimu sendiri, aku hadir ke sini bakal dapat apa? Kamu tidak usah nawai wong lain, kamu cek dirimu sendiri. Kakak sudah sekedar ngasih perumpamaan baik. Maka Farhan tanya, 6 tahun di sini dapat apa? Hah? Royhan 6 tahun di sini ngapoi? Jangan-jangan kita itu apa? Seperti tadi, ada wong yang duduk di kebun anggur, tapi tidak nyecep anggur. Menurut kau nih wong apa namanya? Lolo. Dia minta perhatian tukang kebun. Duduk manis. Kalau tukang kebun perhatian dengan dia. Oi, kalau wong tidak perhatian dengan kita minta perhatian dengan dia. Seperti Imam Syafi'i pergi ke tempat anggur, datang ke yang punya kebun. Permisi, izinkan saya membantu untuk panen. Oh, siap. Tentu balik dapat hadiah. Hah? Ini lain kalau di pondok ini. Lah diperhatikan, lah paksa, diajak, sembunyi-sembunyi. Itu lebih dari lolo. Itu masuk kategori yang kemarin apa namanya? Jahilun. Nah, syukrillah. Lah berapa ustadz merhatikan kau? Coba tanya sama diri kau. Apa yang kau dapat cuma cerita malam asik kabur. Ya, mesen Maxim. Ya, main game. Ini contoh baik. Kali yo alhamdulillah. Ya. Kongsi dengan Fadil, ikut paket begadang. Makanya matanya ngantuk, merah dak keruan. Kamu nak kakak scan siko-siko. Kadang-kadang kakak ini paling dak galak nunjukkan sesuatu apa yang kakak bisa. Tapi kadang-kadang kakak tunjukkan sama kamu. Kakak tahu pegawai Fadil. Hah? Ini kadang-kadang jadi masalah. Tuh Gusti kemarin, adalah kakak senang nengok dia tampil. Kenapa? Dia punya kemampuan dimatikannya. Apa nak latihan,
Aku nak belajar. Hati-hati yang sudah punya kemampuan tapi kemampuannya tak dihargai. Tuh, siapa kemarin yang sempat jadi duta bahasa Inggris? Datik di sini. Naura, jangan dimatikan. Siapa yang kemarin sempat dipilih jadi paskib? Di sini ada? Kalika. Jangan dimatikan. Diajarkan. Ini nengok kawan latihan ngatoi. Tidak lah, kita injak ilmu, berbagi. Nginjuk uang itu tidak pernah nunggu banyak. Punya tempe sikok bisa bagi 4 atau sikok bagi 2. Yang kedua, al-ikhlas lillah. Belajar itu harus ikhlas karena Allah. Al-qasdu liwajhillah wal amalu bihi. Niat kita itu apa tujuannya belajar? Allah Subhanahu. Yang kedua apa? Mengamalkannya. Apa tujuan kamu belajar ilmu fikih? Ngamalin. Apa tujuan kamu ngafal hadis? Amalin. Tuh. Adab-adab makan, diamalin adab makan. Jangan duduk, jangan berdiri sebelum makan, cuci tangan. Baca doa. Ya, kalau makan tuh lukmanya jangan besok-besok, pelan-pelan, ngunyahnya santai. Lu sempat ngunyah lah teguh. Ya, Masya Allah. Habis makan, turunin dulu makanan, baca alhamdulillah. Cuci tangannya dengan baik, cuci piringnya, letakkan pada tempatnya. Hargai tempat makanmu itu. Jangan buang-buang makanan. Kalau bakal tidak habis, ambil seperlunya. Jangan turutin hawa nafsu. Ambil dulu seperlunya. Ambil hakmu, jangan makan yang haram, jangan makan hak orang lain. Itu tujuan kita belajar, memimpin diri untuk benar. Apa belajar biologi? Nak kita amalkan. Siapa tahu kan jadi dokter. Apa ilmu biologi itu sayang? Selain dokter apa baik ilmu biologi itu sayang? Iya macam-macam ya. Terkait dengan apa? Kesehatan. Atau selain kesehatan apa? Peternakan. Ya. Pertanian itu biologi juga. Biologi itu kan secara umum. Pembagiannya apa? Kimia, IPA ya, IPA, ilmu pengetahuan alam. Baru nanti biologi, nanti ada fisika, ada kimia. Ini kita belajar ilmu pengetahuan alam. Nah, kalau bahasa Arabnya apa? Ilmul hayah. Ilmu kehidupan, ilmul hayah. Kalau orang dulu nyebutnya apa sayang? IPA itu ilmul hayah. Ilmu kehidupan. Bagaimana hewan yang ada, yang hidup di laut, bagaimana hidup yang di atas bumi, bagaimana yang di dalam tanah, bagaimana yang di langit. Kita mengenal planet-planet, ya, bumi, Mars. Habis Mars apa? Venus, habis Venus, Venus. Venus. Apa Venus terus apa? Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ya. Ada lagi? Tidak dianggap? Oh, Pluto tidak dianggap? Zaman kakak Pluto dimasukkan. Lapisan atmosfer ada berapa? 7. Kakak tahu dari mana? Kena belajar. Bangsa tak belajar, tidak tahu. Apa fungsi atmosfer tadi itu? Kalau ada meteor datang, dihancurkan satu persatu, menjadi benteng tidak terlihat. Ada atmosfer kita. Apa itu bintang? Bintang itu sesuatu yang punya cahayanya sendiri, itu namanya bintang. Kalau bulan bukan bintang, karena dia tidak punya cahaya. Cahayanya cahaya pantulan dari mata. Belajar ilmu hayah.
Sudah tuh kan, mulai ngobrol. Gempa bumi, ada bermacam gempa bumi itu. Ayo sebutin, geografi, mekanik, vulkanik, Nah, kok Kak Omi tahu? Belajar. Dan ranking 1. Itu yang harus kamu tahu. Masuk YouTube. Yang harus kamu tahu itu. Ujungnya tadi itu. Kalau begitu kita dapat ilmu namanya. Oh, ada fungsinya. Oh, ada gempa nih, kita tengok. Gempa vulkanik, apa gempa mekanik, atau gempa tektonik. Kalau gempanya naik turun kayak ini, itu namanya pengantin baru. Rumah di dusun kan rumah kayu. Dem lah, kapan diajak ngomong kayak itu mulai nyambung. Bangun Gusti, mesum ini. Dem. Oh, struktur tanah ada berapa lapisan? 7. Ada model-modelnya. Ya. Subhanallah kalau kita mau tahu. Sudah, Dem, cukup. Sampai ada orang menakar berapa panas matahari. Berapa panas matahari? Tergantung nenek kau. Dah. Ya itu semua ilmu deh. Orang tuh membuat analisa. Ini kakak carikan contoh yang mudah-mudah saja buat kamu. Penting ilmu haya. Kenapa? Itu yang akan terkait dengan kemanfaatan kita. Tidak mungkin seorang petani tidak mengerti struktur tanah. Apa yang harus dia buat. Apalagi yang namanya orang arsitektur bagian pembangunan. Harus ngerti juga kondisi tanah, kondisi geografis. Harus tahu. Nak jadi pilot harus pinter baca ilmu koordinat. Tuh yang mau jadi arsitektur harus tahu ilmu hukum ruang. Rumus-rumus ruang. Matematika kan itu? Harus tahu. Nggak bisa ngukur-ngukur, bisa hitung skala. Apalagi orang bagian BPN harus tahu cara menghitung skala. Skala banding berapa? 1 berbanding berapa? 1 berbanding 5 harus ngerti, 1 berbanding 7 harus ngerti. Kalau udah ngerti susah kamu. Kenapa? Ukuran yang kiloan meter akan diukur dengan sentimeter, bahkan milimeter. Tuh nak buat gambar. Coba. Luas tanah sebesar 20 kali 10. Bayangkan kalau dia nak buat gambar butuh berapa kertas. Tapi dibuat kecil, tapi ukurannya sesuai dengan besar tanah. Pakai hitungan skala. Kakak dulu waktu sekolah tidak ngerti apa guna skala nih. Pas lama ini, oh ini kalau nak jadi arsitek tuh harus ngerti tentang hitungan ini. Tidak basing-basing. Ya. Ilmu tali yang kamu pelajari di pramuka itu penting. Zaman main ini baik tali tidak dipakai lagi. Zaman dulu dipakai. Rumah pakai tali, kereta pakai tali. Nggak ada paku zaman dulu. Ya. Ilmu matematika pakai ngukur, dipakai untuk tukang mebel, dipakai buat mobil. Itu pakai hukum ruang galau. Nah, jadi yang tidak perlu ilmu tuh apa? Hah? Apa sayang? Coba tunjukkan sama kak, apa yang tidak perlu dengan ilmu? Malas, tak perlu pakai ilmu. Malas tidak perlu pakai ilmu. Dan yang kedua, malas tidak menghasilkan ilmu.
ilmu. Males, nih. Jangankan ilmu, males itu tidak menghasilkan apa-apa. Nah, kita belajar untuk karena Allah dan apa? Mengamalkannya. Ya Allah, makanya doa Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatkan apa yang sudah Engkau ajarkan kepadaku dan ajarkan kepadaku sesuatu hal yang bermanfaat. Kamu inilah dipilih kalau bakal manfaat buat kamu. Ilmu diniyahnya, ilmu duniawiyahnya dipilih kalau. Tapi entahlah, karena hati tadi tidak bersih, jadi apa? Membutakan mata, membutakan telinga, membutakan akalnya. Itu dalam Al-Quran. Apa namanya? Lahum uyunun. Apa? Allah. Lahum adhanun la tasma'una. La ilaha illallah, lupa galonnya dek. Ya, coba kakak bacakan. Ya. Ini kakak nih namanya juga hafalannya sisau. Jadi ya, ini sisau pula. Makanya tidak cukup ngapal saja. Siapa namanya? Aisyah, harus belajar. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Apa kata Allah? Aku telah menyiapkan jahanam dan aku masukkan ke dalam jahanam itu banyak orang, baik dari kaum jin dan manusia. Kenapa mereka masuk neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahun. Mereka punya hati tapi tak berperasaan dengan hatinya. Tak faham hatinya, tak mau membuka hatinya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi tak nengok. Walahum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi tak mau mendengar. Ulaika kal an'am. Orang-orang yang seperti ini seperti binatang. Balhum adol, bahkan bisa lebih hina dari binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka inilah orang-orang yang lalai. Belajar lalai, sholat lalai, garo-garo lalai. A'udzubillah min na'udzubillah min dzalik. Fadil, sampai kapan? Ya Allah, ini pun dosa-dosa kakak sendiri. Wa ya'us syariah. Apa tujuan kita belajar? Wa ya'is syariah, menghidupkan syariah. Itu kamu belajar hukum aurat. Tujuannya menghidupkan syariat. Tahu sunnah qobliyah, tahu sunnah ba'diyah. Dihidupkan, bukan cuma tahu. Disuruh ngapal. Doa iftitah supaya apa? Ketika habis takbiratul ihram dibaca, diajarkan doa-doa itu yang ditulis oleh kakak, ditambah oleh Kak Budi, dibaca, dihafal, masuk rumah atau masuk kamar baca Bismillahi Allahumma khairal maulaji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna, bismillah, keluar dari rumah, wa 'alallahi tawakkalna, keluar rumah tuh bismillah amantu billah wa tawakkaltu 'alallah. Baca doa. Ya. Ditulis di situ, masuk masjid. Ya syariah, kamu ngapal tuh bukan untuk ujian, ngapal tuh untuk diamalkan. Sekarang untuk apa kau ngapal doa-doa itu? Jadi masalah itu diamalkan, ini anda. Siapa tuh pecicilan ini? Inilah, mudah-mudahan dapat suami lanang lah. Ya. Tujuannya menghidupkan syariah. Tuh, siapa tuh yang di belakang Fadil? Rambut ada tekeruan lagi lah.
tergantung urusan hati. Susah kita nak nakar ya. Ada yang rambutnya seperti Gus Baha, tapi ilmunya dah. Nengok rambut Gus Baha cak ini, niru pecinya baik, ilmunya tidak. Ya. Ada waliullah pakainya sederhana, kita tiru pakaiannya, tapi keberadaan hatinya tidak kita tiru. Yang ditiru itu keberadaan hatinya, yang ditiru itu keilmuannya. Kalau masalah model pakaian terserah. Nah, apalagi tujuan kita belajar ini? Wal qurbi minallah, dekat dengan Allah. Wa talabi ridha, mencari ridhanya Allah. Wa izalatil jahli an nafsi, membuang kebodohan dari diri. Wa an sairil juhal, dan membuang. Ini kamu, ya Allah, ngapa kau belajar? Aku ini banyak tak tahu, maka supaya aku tahu, aku belajar. Terus apa lagi? Aku nih kepengen kaget di kampung, hanya orang tak bisa baca Quran, aku belajar baca Quran, aku nak ngajari mereka baca Quran. Dihidupkan. Ya. Apalagi ngaji takhusus kitab. Ngaji takhusus kitab ini kalau kamu tak jelas tujuannya, nyesal kaget. Nyesal. Ini siapa nama samping Rizki nih? Apa? Nah, ngomong ngaji takhusus kitab itu nang apa? Tahu nahu sorok, tahu mubtada itu nang apa? Kalau tujuannya bukan karena Allah, nyesal. Apalagi kamu jadi polisi, jadi tentara, tidak kepake ilmu nahu sorok itu. Mubtada, khabar, dah. Siapa namanya? Tadli. Apa? Tapi kalau secara jurusan ilmu kepengen memahami Al-Quran lebih jauh kak, nanti kalau diizinkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, saya kepengen jadi pewaris para nabi. Bagus ya. Makanya kakak nanya nih, yang lanang-lanang yang ikut takhusus ini, siapa yang nak ke Yaman? Diproses dari sekarang ya. Coba yang putra, mana yang nak ke Yaman? Angkat tangan. Rizki dah. Ngapa Rizki dah? Nak jadi tentara? Cuma si Koni lah. Ikut apa kau? Dari sekian banyak yang ikut takhusus, cuma si Koni lah. Di kana apa? Yalah, yang putri mana yang tak khusus kitab? Mana? Mana putri? Hah? Mana yang tak khusus kitab mana? Apa nak kemana? Hah? Yalah, dia kakak tanya ini. Karena ilmu itu ada lanjutannya. Kalau kamu tujuannya bukan karena Allah, nanti kecewa. Tujuannya dua, pengen benar, pengen manfaat. Ya. Dah, perhatikan. Wa ibqa'il Islam, langgengkan apa? Agama bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dengan mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, baik dari dirinya ataupun dari orang lain. Tuh ikhlas, harus ikhlas. Karena kalau tidak kecewa nanti. Ya, kecewanya berat. Ya. Belajar itu tidak ada yang sia-sia. Yang menjadikan belajar itu sia-sia ketika kamu tidak mengamalkan ilmu. Itu namanya sia-sia.
Punya gelar doktor tapi tidak galak buka praktek. Sia-sia ngabisin duit. Hah? Tahu? Sama namanya? Ikut kan tak khusus kemarin? Sama? Terus nak kemana habis ini? Nah, polisi pegawai milu tak khusus kitab. Ya lah ada apa-apa. Aku kepengen polisi yang kiai kan. Ya tapi kan tidak cukup belajar cuma itu. Masih panjang proses. Ya. Ya baik. Oke, yang ketiga adab yang ketiga at-tawadhu' wa khidmatul ulama. Tawadhu' dan khidmah dengan ulama, dengan gurumu. Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq arba'un la yanbaghi lisyarif an ya'nafa minha qiyamuhu min majlisihi li abihi wa khidmatuhu li dhayfihi wa qiyamuhu ala dabatihi wa khidmatuhu liman yata'allamu minhu. Kata Imam Ja'far As-Sadiq ada 4 ya, la yanbaghi lisyarif an ya'nafa minha. Ada 4 hal yang harus kita lakukan bagi orang yang mulia ya. Sesuatu hal yang sepatutnya bagi orang yang mulia untuk melakukannya. Apa sayang? Ada 4 hal yang patut dilakukan oleh orang yang mulia. Apa yang pertama? Qiyamuhu min majlisihi li abihi. Berdiri untuk menghormati ayahnya. Jadi kalau kamu lagi duduk nonton TV, ayahmu datang, ya, kamu berdiri. Ini lagi nonton TV, kaki terlentang, ayahnya datang. Dari mana ya? Sambil bergolek nanya begitu. Kalau ayahmu datang berdiri, sambut dulu ayahmu. Loh, serius. Arba'un la yanbaghi lisyarif an ya'nafa minha. Kalau ayahmu datang, kau berdiri untuk menghormati dia. Hormati. Ayahmu datang, kau hormati. Qiyamuhu min wa khidmatuhu li dhayfihi. Yang kedua, Pak, yang harus dilakukan orang yang mulia, orang yang punya jiwa yang mulia, Pak. Khidmatuhu li dhayfihi, melayani tamu. Kita ini harus melayani tamu dengan baik. Makanya di sini itu kalau ada tamu dengan baik, kamu dilatih nyambut tamu, dibuat apa kemarin itu panitia apa? Mega maulid, cara nyambutnya diajari kalau-kalau. Mempersiapkannya. Karena kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir", siapa yang beriman kepada Allah, falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Kemudian yang berikutnya Pak, wa qiyamuhu ala dabatihi, berdiri ketika kendaraannya tuh datang. Kan dulu hewan tuh hewan. Kalau sekarang kan mobil. Dulu nih contoh, ya. Ketika dia hewannya datang, sambut dengan berdiri. Kenapa? Ini binatang menjadi tungganganmu, pundaknya capek, kakinya lelah. Wajar kita hormati. Sama seperti kendaraanmu. Cara kita menghormati kendaraan itu apa? Satu, menjaganya, dibersihkan. Membersihkan mobil itu bukan cinta mobil. Kita bersyukur karena mobil ini kita tidak kena hujan. Dirawat mesinnya supaya apa? Bisa menghantarkan kita kemana? Kemana-mana. Berkat mobil kaki kamu tidak pegel. Disyukuri, terima kasih ya Allah dikasih mobil, dikasih motor, terima kasih. Dikasih kendaraan. Apalagi zaman dulu kendaraannya kebo, unta, kuda. Tuh orang dulu berkat kebo bisa bajak sawah. Coba berapa orang kalau narik bajak tuh kalau tidak pakai kebo. Orang dulu kalau mau giling apa-apa pakai sapi. Ya. Giling padi pakai sapi. Kalau tidak pakai sapi itu dipukul. Berapa lama itu mukul itu? Kakak pernah di Banten nengok ibu-ibu mukul itu, ya.
Ini tutup sana. Ya. Berapa lama mukul itu? Subhanallah. Hah? Oh, kakak ada langgung. Kita bae lemak makan berasnya. Makan berasnya. Makan nasi. Wah. Maka wajar kalau kita menghormati apa? Hewan kendaraan. Sambut. Oh, terima kasih kudaku ya, sudah membawa aku ke penjuru dunia. Dikasih makan. Maka Nabi pernah nangis, pernah memarahi orang yang tidak hormat dengan apa? Dengan hewan kendaraannya. Karena kuda atau onta itu menangis mengadu kepada baginda Nabi. Kalau majikannya ini tidak memeliharanya dengan baik. Maka memilih makanan yang bagus untuk kudamu, ya, untuk kerbaumu. Kerbaunya dimandikan biar dia segar, bersih, tidak katik kurapnya. Ya, ada kurapnya diobati. Tuh pemelihara kuda. Tahu tak sepatu kuda tuh? Kuku-kukunya panjang, dipotong, diganti, dibersihkan. Itu merawat kuda seperti Nabi merawat hewan-hewannya. Makanya ketika Nabi meninggal dunia, kuda atau keledainya Nabi itu bunuh diri. Kenapa? Tidak sanggup dia dipelihara orang lain. Karena hanya Nabi yang bisa meliharanya dengan baik. Coba lihat. Kamu pernah ada ke lampu merah, adik-adik? Tengok anak-anak yang terlantai itu. Kamu komen seperti itu? Kalau kepengen silakan. Mereka itu bukan mereka mau mereka, tapi karena mereka tidak dapat didikan. Mereka tidak diperhatikan orang tua mereka, atau orang tuanya terbatas nak memperhatikan mereka. Kamu di sini bersyukur, di sini tidak jadi gembel. Ya. Baru yang berikutnya apa? Wa khidmatuhu liman yata'allamu minhu. Berkhidmah kepada orang yang memberikannya ilmu. Berkhidmah kepada orang yang dia belajar darinya. Ini tempat dibersihkan, disapu. Ini ambal nih, kotor. Mestinya yang lebih perhatian dengan kebersihan ini yang perempuan. Ini ambal nih habis acara bagi yang laki-laki dibersihkan. Khidmah untuk ilmu. Sound systemnya dijago. Ini rombongan Raffi sama ini dikasih amanat jago sound system, nyampak-nyampak, pecah-pecah. Tuh lihat tuh sound system di audit itu. Karena tidak merasa beli kali ya. Ini kamu khidmah kepada guru-gurumu. Hormati guru-gurumu yang ngajari mereka, yang ngajari kalian. Kamu dapat ilmu dari mereka yang sopan. Memang sopan sama wong itu berat. Kaget satu saat kamu akan pada posisi yang sama. Sopan sama orang itu berat. Apalagi mau sopan sama, terlebih lagi sopan sama guru kita. Oh, itu lebih berat lagi. Dan sopan itu ada di sini. Ada orang di depan Sayyidina Umar nunduk-nunduk, tapi hatinya takabur. Hatinya bilang apa? Nah, dihormatin nian wong ini nih. Ada hatinya seperti itu, ya? Atau ini mendak depan mendak wong banyak, malas aku nih. Hati-hati. Itu Allah tahu isi hatinya. Oke, kamu kalau masuk restoran, yang punya restoran tidak menghormati kamu dengan baik, gimana perasaan hati kamu? Hah? Ini pelanggan, bawa duit, bawa rezeki, beli barang dia. Sama seperti gurumu. Datang tuh gurumu bawa apa? Bawa ilmu. Ingin apa? Beli kebodohanmu, dibuang kebodohanmu, dikasih dengan ilmu. Pembeli itu raja, guru itu raja. Apa yang dia beli dari dirimu? Kebodohanmu dibeli. Nih, diganti dengan ilmu. Dibayar. Diambil bodohmu dari hatimu, dari otakmu.